Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit materi mengenai bagaimana manusia menerima takdir dan bagaimana cara mengubah takdir tersebut. Berbicara mengenai takdir, mungkin sebagian dari kita pernah berpikir bahwa jika takdir sudah ditentukan Allah, untuk apa kita berusaha? Kalau rezeki sudah diatur, mengapa kita harus bekerja keras? Dan kalau jodoh sudah tertulis, mengapa kita harus berdoa? Bukankah semua itu sudah ada dalam catatan Allah? Jawabannya adalah benar. Takdir itu memang ada. Takdir itu nyata dan takdir itu pasti. Allah adalah zat yang maha pemilik takdir. Allah yang menentukan segala ketentuan dalam hidup kita. Lantas sikap kita sebagai orang yang beriman adalah ridho atau belajar menerima takdir Allah. Karena semua yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Semua apa yang telah Allah tentukan untuk kehidupan kita itu yang terindah. Belajarlah berprasangka baik atas apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Lalu bagaimana cara kita menerima takdir Allah? Yang pertama, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang maknanya bahwa yakinlah bahwa semua yang Allah berikan itu terbaik untuk kita. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka belajar meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Tidak ada satupun yang Allah berikan kecuali itu yang terbaik. Dari sinilah kita belajar untuk menerima takdir yang Allah berikan. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Yakinlah bahwa apapun yang Allah tentukan pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, kalau ada di antara kita yang merasa sedang diuji, merasa diberi cobaan yang bertubi-tubi, hingga kita merasa bahwa tidak ada solusi untuk permasalahan ini, percayalah karena Allah tahu pundak dan hati kita kuat untuk menerima semua ketentuan yang Allah takdirkan. Adapun yang ketiga adalah Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra," yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jangan pernah kita menghina takdir Allah, apapun yang diberikan kepada kita, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru dengan malam menerima takdirnya gelap, maka Allah hadirkan bulan dan bintang untuk menerangi kegelapannya. Belajarlah menerima apapun yang Allah berikan. Karena percayalah dari sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap tidak baik, boleh jadi Allah siapkan kebaikan. Percayalah dari setiap rasa pahit yang kita rasakan, Allah menyiapkan rasa manis karena kita tidak mungkin merasakan manisnya sesuatu kalau kita belum pernah merasakan pahitnya sesuatu tersebut. Walaupun
setiap takdir yang datang kita terima, tapi bukan berarti kita hanya bisa diam. Kita juga harus berikhtiar, harus menyiapkan amalan agar semua takdir itu beriringan dengan apa yang kita inginkan. Adapun amalan pengubah takdir yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah doa. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat dari takdir seseorang kecuali doa. Dalam keterangan lain, doa bisa mengubah takdir. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena lisannya orang yang sering berdoa bisa mengubah takdir dalam hidupnya. Setiap kita menginginkan, berharap, ataupun meminta sesuatu, maka bagaimana cara agar nanti beriringan dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita? Disinilah doa yang menjadi kekuatan. Karena sesungguhnya doa adalah senjata orang yang beriman. Tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Tidak ada yang pernah merugi dalam berdoa. Jangan pernah berpikir bahwa saya telah berdoa, kenapa Allah belum mengabulkan apa yang telah saya doakan? Jangan salahkan doanya. Mungkin bisa jadi apa yang kita ikhtiarkan itu masih kurang. Yang kedua adalah sibukkan dengan kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Begitu pula dengan keburukan. Setiap keburukan yang kita lakukan pasti juga akan mendatangkan keburukan. Hal ini sesuai dengan Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka dia juga akan melihat balasannya. Maka di sini dapat kita simpulkan dua hal yang perlu kita lakukan sebagai amalan pengubah takdir, yaitu yang pertama perbanyak doa, yang kedua adalah perbanyak amal kebaikan. Allah menulis rezeki kita, tapi kita yang melangkah untuk mencarinya. Allah menetapkan masa depan, tapi kita yang mengisi hari ini. Berdoalah seolah semua tergantung kepada Allah. Berusahalah seolah semuanya bergantung pada diri kita. Dan ketika hasil belum sesuai dengan harapan, yakinlah takdir Allah tidak akan pernah salah alamat. Bisa jadi takdir indah sedang menunggu di ujung usaha yang tidak kita hentikan. Semoga kita menjadi hamba yang percaya pada ketentuan Allah, namun tidak pernah menyerah pada keadaan. Percaya pada takdir, namun tetap gigih berikhtiar. Karena Allah yang menentukan, sedangkan manusia yang menjalankan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.